Hai Sobat Pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru doakan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran keempat. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Di antaranya yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Berikut ini adalah ulasannya. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati, dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Berikut ini adalah hasil perundingan dari Perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Selanjutnya, hasil perundingan yang keempat. Dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Namun, hasil perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ada yang setuju dan banyak juga yang tidak setuju ya. Di sini terjadi pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Hal itu mengakibatkan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya, Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh KTN atau Komisi Tiga Negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Hasil dari perundingan Perjanjian Renville ini antara lain, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selanjutnya, perjanjian Rumroyen, yaitu dilaksanakan pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum pelaksanaan konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil pertemuannya antara lain, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Hasil yang kedua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Selanjutnya, hasil yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Itulah hasil dari pertemuan Perjanjian Rumroyen. Berikutnya, konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Disebut konferensi meja bundar karena pelaksanaan konferensi ini dilaksanakan di suatu ruangan dengan bentuk meja yang melingkar atau bundar. Hasil dari konferensi meja bundar atau KMB ini antara lain 1. Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian, yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itulah hasil konferensi meja bundar. Anak-anak, setelah membaca teks di atas tadi, buatlah peta pikiran tentang perjanjian-perjanjian ya. Seperti biasa, kita tuliskan judulnya di tengah ini. Lalu kita jabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa? Perundingan apakah yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di wilayah Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah Perjanjian Linggarjati. Pertanyaan kedua, mengapa? Mengapa Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia? Karena salah satu hasil Perjanjian Linggarjati yaitu Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran sebagai negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, siapa? Siapakah pimpinan delegasi Indonesia dalam perundingan Renville? Dalam perundingan Renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Bagaimanakah status Irian Barat pada salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB? Status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Pertanyaan selanjutnya, kapan? Kapankah meletusnya agresi militer Belanda yang pertama? Yaitu pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya, di mana? Di manakah perjanjian Renville dilakukan? Yaitu di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, anak-anak, itulah tadi peta pikiran terkait dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, jawab pertanyaan berikut ini ya. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Yaitu bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Pertanyaan kedua, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari?
Coba kalian jelaskan ya. Contohnya yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar, bermain bersama teman yang berbeda agama atau berbeda suku, serta menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi dengan siapa saja. Lalu, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Nah, berikut ini manfaat dari persatuan dan kesatuan. Di antaranya, mempererat hubungan dengan keluarga dan teman-teman. Kehidupan pribadi menjadi tentram, mewujudkan hidup bermasyarakat dengan tentram dan damai, akan memperkuat rasa persaudaraan, mempererat tali silaturahmi, dan hilangnya konflik antar warga masyarakat. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.